Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Kita menyembah Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni dosa. Renungan ini diangkat dari Injil Matius bab 9 ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kepada si lumpuh, kata-kata pertama Tuhan adalah, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni" kepada si lumpuh itu, maka komentarlah dalam hati beberapa ahli Taurat yang mengatakan bahwa Yesus ini menghujat Allah. Karena apa? Karena dalam pikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang boleh mengampuni dosa cuma Allah. Mengapa Yesus mengampuni dosa orang? Tentu kemungkinannya dia menghujat Allah seperti versi ahli-ahli Taurat, atau memang karena dia Allah yang punya kuasa dan itu iman kita. Pada waktu itu Tuhan Yesus tahu pikiran mereka, sehingga Tuhan berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?" Lalu Tuhan berkata, "Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Poin inilah yang saya ambil, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Kuasa Tuhan Yesus ini sangat wajar dan logis. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia Sang Putra yang menjadi manusia, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Allah Tritunggal, yang tentu saja memiliki kuasa mengampuni dosa. Tetapi tentu saja itu sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak percaya, yang tidak bisa melihat, tidak punya iman bahwa Yesus Tuhan kita itu berkuasa atas dosa untuk mengampuni dosa. Kata-kata Tuhan mengampuni dosa dengan sabdanya itu tentu saja sangat efektif. Itu pun juga terjadi ketika imam atas kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja, dan gereja melalui para rasul kemudian diteruskan para uskup memberikan wewenang kepada para imam untuk memberi absolusi dalam sakramen tobat. Kata-kata sabda, "Aku melepaskan kamu dari semua dosamu," seperti oleh imam katakan dalam sakramen tobat, itu benar-benar efektif. Artinya efektif terjadi sungguh-sungguh, sehingga dosa orang itu, peniten tersebut, sungguh dihapus. Bukan oleh imam, tapi oleh Tuhan Yesus yang telah memberikan kuasanya kepada gereja, sehingga imam itu mewakili gereja menghadirkan Kristus yang diberi kuasa, yang memberi kuasa kepada gereja. Maka kita perlu bersyukur bahwa kita selalu bisa menerima pengampunan tersebut. Tetapi akhirnya peristiwa, bukan hanya sabda, tapi peristiwa, tindakan Tuhan yang mengampuni dosa,
berlaku begitu efektif dan final definitif ketika Tuhan Yesus wafat dan bangkit. Dengan kematiannya di salib, Yesus mendamaikan dunia dan menghadirkan pengampunan Allah Bapa melalui Dia dihadirkan kepada umat manusia dalam Roh Kudus. Jadi puncak dari kuasa Tuhan mengampuni akhirnya sungguh-sungguh definitif ketika Tuhan Yesus wafat dan bangkit. Perayaan Ekaristi adalah perayaan yang menghadirkan kurban salib Kristus yang mengampuni dosa. Berarti saat perayaan Ekaristi pun kita menerima belas kasih pengampunan Allah. Maka adorasi tidak lain adalah melanjutkan, memperpanjang, menikmati juga dalam tanda kutip bagi kita untuk meresapkan pengampunan belas kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Ketika memandang sakramen Maha Kudus, kita memandang Tuhan Yesus yang berkata kepada kita seperti kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni. Sabda Tuhan ini kalau Anda renungkan dengan sungguh-sungguh dan disadari dengan benar akan membebaskan. Sebab setiap hari kita berdosa, entah apapun dosanya, masing-masing kita tahu apa yang kita buat. Tapi ketika kita adorasi dan menyerahkan diri kita dengan rendah hati bersujud, Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Bukankah ini sangat menggembirakan, memberi sukacita? Sukacita lahir karena perjumpaan dengan Tuhan yang mengampuni kita. Maka sungguh kita bersyukur bisa adorasi. Di hadapan kita sakramen Maha Kudus Tuhan Yesus sendiri yang hadir secara nyata dan kini bersabda kepada kita, dosamu sudah diampuni, sebab memang Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.